Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Jemi Clara Mustika dengan NIM 2021101103115554. Saya akan menjelaskan terkait tujuan pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru. Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum pidana Indonesia yang selama puluhan tahun bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kolonial yang tidak mencantumkan tujuan pemidanaan secara eksplisit. Ketika tujuan tidak dirumuskan dalam undang-undang, penerapannya bergantung pada interpretasi teori-teori penologi klasik yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan budaya Eropa, sehingga seringkali tidak sejalan dengan nilai hukum masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, sehingga pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupaya menghadirkan kejelasan normatif melalui perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan yang lebih sesuai dengan perkembangan penologi modern dan kebutuhan perlindungan korban. Dengan latar belakang tersebut, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia merumuskan atau menuliskan secara resmi apa yang menjadi tujuan pemidanaan dan menggambarkan orientasi moral sistem pemidanaan Indonesia. Kehadiran tujuan yang eksplisit ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai balas dendam negara, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus dijelaskan secara prinsipil agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pada pasal 51, pemidanaan bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pada pasal 51 ayat huruf A, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan pemidanaan yang pertama adalah untuk memberikan efek preventif agar pelaku maupun masyarakat umum itu tidak melakukan tindak pidana. Nah, penerapan pidana dalam konteks ini berfungsi untuk menegakkan norma hukum, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat tindak kriminal.
Misal, seorang pelaku pencurian di toko swalayan yang dijatuhi pidana kerja sosial dan denda tidak hanya merasakan konsekuensi tindakannya, tetapi masyarakat juga menyaksikan bahwa hukum ditegakkan gitu. Ditegakkannya secara adil dalam kasus lalu lintas contohnya. Pengemudi ugal-ugalan yang diberi sanksi tegas memberi efek jera bagi pengendara lain. Nah, pendekatan ini termasuk penegakan hukum penal karena pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan efek jera yang preventif. Jadi preventif itu intinya untuk mencegah. Kemudian ketika kita membahas huruf B, di sini memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Oke, selain preventif tadi yang sudah kita jelaskan pada huruf A, tujuan pemidanaan juga menekankan rehabilitasi agar kenapa pelaku ini kembali menjadi anggota masyarakat setelah dia menjalani hukumannya, agar setelah dia menjalani hukumannya itu dia kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Contohnya mungkin yang paling sering digunakan adalah contoh narkotika. Pengguna narkotika untuk konsumsi pribadi itu diarahkan seringkali ke program rehabilitasi medis dan sosial daripada penjara. Kenapa? Karena memang bisa dikatakan bahwasanya pengguna ini juga sebagai korban. Nah, kenapa kok diarahkan ke rehabilitasi sosial dan medis ini? Ini untuk dia bisa pulih dan juga risiko residivisme itu bisa berkurang dan pelaku dapat reintegrasi ke masyarakat setelah dia menjalani hukumannya, setelah dia menjalani rehabilitasi tersebut. Nah, ada lagi contoh lain, misalkan anak yang melakukan pencurian ringan karena kebutuhan hidup. Misalkan pengamen atau anak-anak jalanan yang melakukan pencurian karena kebutuhan hidup yang mendesak, mungkin karena dia belum makan atau belum minum. Nah, ini juga dapat konseling, edukasi, dan kerja sosial. Agar apa? Agar perilaku negatifnya ini dapat diperbaiki. Ketika dia sudah diperbaiki di kerja sosial atau di konseling, di edukasi, kemudian dia bisa diperbaiki dan bisa kembali ke masyarakat. Dan pendekatan ini juga termasuk dalam non penal dan juga termasuk dalam manfaat viktimologi, yaitu criminal policy. Nah, karena pidana yang diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaku, bukan sekedar pembalasan. Seperti itu. Nah, untuk poin C, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Nah, ini yang C. Aspek ini menekankan prinsip restoratif, di mana pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan korban dan harmoni sosial. Misalnya, sering terjadi pada kasus penganiayaan. Penganiayaan ringan di lingkungan sekolah dapat diselesaikan melalui mediasi. Kenapa? Karena kompensasi kerugian, konseling psikologis bagi korban dan pelaku ini juga sangat berpengaruh. Apalagi ketika kita berbicara terkait dengan pelaku yang juga anak-anak, yang diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ketika kita berbicara terkait dengan pidana khusus, anak itu juga korban, walaupun dia pelaku tapi dia tetap jadi korban, entah mungkin karena lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus pencurian, ini juga bisa masuk di poin C ini ya.
Ketika dalam kasus pencurian, pencurian komunitas ya, kita berbicaranya, pengembalian barang dan permintaan maaf resmi dari pelaku membantu memulihkan keseimbangan sosial, sehingga masyarakat tetap merasa aman. Pendekatan ini termasuk juga viktimologi dan penanggulangan kejahatan, karena fokus utamanya adalah pemulihan korban dan masyarakat. Jadi di poin C ini menurut saya ini sudah masuk pada ranahnya viktimologi, di mana KUHP yang baru ini dia sudah menerapkan prinsip viktimologi dan penologi. Kemudian yang terakhir di pasal 51 huruf D, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Jadi di poin D ini, pemidanaan yang efektif harus menimbulkan kesadaran dan penyesalan pada pelaku, itu nomor 1. Contohnya yang paling awal sekali ketika di persidangan, entah itu pelaku merasa bersalah dan kemudian mengakui kesalahannya, kemudian pelaku bersikap sopan di persidangan, kemudian pelaku juga dapat bekerja sama dalam kasus tersebut, maka itu ada penilaian sendiri dari hakim. Karena ya semua bentuk untuk perubahan, entah itu dari perilakunya yang buruk menjadi baik, itu semuanya harus dimulai dari rasa bersalah. Contohnya lagi, seorang pelaku penggelapan yang mengembalikan kerugian korban dan mengikuti program pembinaan akan merasakan pertanggungjawaban moral itu terpenuhi. Ada lagi contoh, misalkan anak yang terlibat perkelahian di sekolah, entah itu satu-satu atau dia tawuran, dia dapat mengikuti konseling dan mediasi dengan korban, sehingga memahami dampak tindakannya itu seperti apa, entah itu korbannya luka-luka atau apa, itu juga dia bisa tahu kalau korbannya itu merasakan hal sedemikian rupa, sehingga menumbuhkan rasa penyesalan ini dan dilepas dari rasa bersalah yang berlebihan itu dapat merusak psikologis kalau memang dia tidak bisa dipertemukan dengan korbannya, kemudian dia tidak merasa bersalah. Kemudian pendekatan ini juga termasuk pendekatan non-penal, karena pidana diarahkan pada pembinaan dan pemulihan batin pelaku. Itu untuk pasal 51. Kita masuk ke pasal 54. Di sini ada 2 ayat. Yang pertama, dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan A. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, B. motif dan tujuan melakukan tindak pidana, C. sikap batin pelaku tindak pidana, D. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, E. cara melakukan tindak pidana, F. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, G. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, H. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, I. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, J. pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau K. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan ayat 2-nya, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan pidana, tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dan di pasal 54 ayat 1 ini untuk poin A, ini bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, apakah tindak pidana yang dilakukan sengaja atau dolus, atau kesalahan kelalaian atau culpa. Misalkan pengemudi yang menabrak pejalan kaki karena mengantuk, itu termasuk culpa. Karena kelalaian, dia mengantuk tapi dia mengemudi, akan mendapatkan pertimbangan pidana yang lebih ringan dibandingkan pengemudi yang sengaja menabrak untuk misalkan membunuh dengan cara menabrak, itu dolus. Nah, penilaian ini termasuk penegakan hukum penal, karena menentukan proporsionalitas pidana sesuai dengan tingkat kesalahan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke
poin 2 di sini. Atau yang B ya, ini dijelaskan terkait dengan motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Nah, motif dan tujuan pelaku sangat mempengaruhi pertimbangan pidana. Contohnya, ini untuk mengukur kesengajaan juga sih, karena tujuannya ada yang tujuannya untuk memang sengaja, ada yang tujuannya untuk melindungi diri gitu. Dan contohnya kita ambil kasus pencurian obat untuk anak sakit misalkan seperti itu. Berbeda perlakuannya dengan pencurian untuk keuntungan pribadi. Contohnya ada orang dia mencuri anaknya lagi sakit, terus dia mencuri obat, terus atau dia mencuri makanan, dengan orang yang sengaja mencuri untuk keuntungan pribadi, contohnya korupsi. Itu sudah berbeda tingkatan, yaitu white collar crime gitu, atau kejahatan yang luar biasa. Nah, motif kemanusiaan ini juga dapat meringankan pidana, sedangkan motif merugikan orang lain dengan sengaja memberatkannya. Misalkan ada nenek-nenek juga yang karena dia lapar dia mencuri singkong. Itu banyak sekali beritanya, dan itu saya rasa juga ada yang hakimnya sampai urunan untuk si nenek ini supaya dia bisa membayar singkong yang dia curi, seperti itu. Nah, ini termasuk kriminal polisi dan viktimologi. Ini sudah mempertimbangkan viktimologi dalam KUHP yang baru ini karena mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat, seperti itu. Nah, yang poin ke-3 yang C kalau nggak salah ya, itu terkait sikap batin pelaku tindak pidana. Terkait dengan sikap batin pelaku tindak pidana. Nah, sikap batin pelaku ini seperti penyesalan atau kesadaran menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Pelaku yang mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian korban dapat dijatuhi pidana ringan atau alternatif rehabilitatif. Sedangkan pelaku yang menolak pertanggungjawaban akan dipertimbangkan pemberatan pidana termasuk penal non penal ini, karena menekankan pemidanaan dan rehabilitasi. Nah, kalau contoh kasusnya mungkin saya bisa katakan ketika kita melihat dokumentasi dari pelaku pengeboman bom Bali, di mana dia tidak merasa bersalah karena dia sudah mungkin dicuci otaknya atau mengikuti sesuatu kelompok terorisme. Dia tidak merasa bersalah dan dia merasa bahwa tindakannya benar, maka itu memberatkan dia sehingga dia tidak bisa diturunkan dari apa yang harusnya dia bisa. Mungkin ketika dia dijatuhi hukuman mati kemudian dia mengakui bersalah, mungkin saja dia bisa seumur hidup, tapi karena dia tidak merasa bersalah dan merasa tindakannya benar, takutnya nanti di dalam penjara dia malah mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal serupa, atau ketika dia kembali ke masyarakat dia akan mempengaruhi orang lain dan melakukan tindakannya lagi, maka dijatuhinya hukuman mati. Nah, untuk poin D, yaitu tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Ini juga sangat berpengaruh. Mungkin kalau di KUHP lama itu 340 KUHP yang lama, bukan yang 2023, itu kan terkait dengan pembunuhan berencana. Itu pidananya pasti berbeda kalau dilihat dengan pembunuhan biasa. Itu tingkatannya berbeda. Nah, ini juga sama untuk poin D ini, ya, tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Apabila tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan yang matang atau premeditasi, pidana biasanya lebih berat dibandingkan kejahatan yang spontan. Misalkan perampokan yang direncanakan strategis akan lebih berat hukumannya dibandingkan dengan perkelahian yang spontan. Ini termasuk penegakan hukum yang penal karena menentukan proporsionalitas. Sekali lagi ya, ditentukan dari segi direncanakan atau direncanakan, kemudian diukur apakah ini pemberat atau yang meringankan, karena diukurnya dari segi kejahatan itu sendiri. Dia tidak sengaja, dia sengaja, jadi tindakannya berbeda. Itu kenapa di KUHP pun pembunuhan itu juga
kategorikan. Yang disengaja, pembunuhan yang terencana, pembunuhan yang biasa itu berbeda, 340, 380. Kemudian huruf E, cara melakukan tindak pidana. Nah, modus operandi pelaku ini menentukan berat pidana. Misalnya, pencurian yang menggunakan kekerasan atau senjata tajam itu lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Termasuk penegakan hukum penal juga, karena faktor cara pelaksanaan kejahatan mempengaruhi keputusan. Nah, kemudian di huruf F, ini ada sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Ini juga menjadi pertimbangan ya dalam pemidanaan di pasal 54, karena pelaku yang membantu penyidikan dapat bekerja sama begitu ya, mengembalikan kerugian atau menyesal, mungkin misalkan seperti itu ya, akan mendapatkan pertimbangan meringankan pidana seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Misalnya juga penggelapan yang dikembalikan kepada korban atau pengembalian barang dalam kasus pencurian ringan, itu termasuk kriminal polisi atau penal non penal juga, karena menekankan perbaikan dan rehabilitasi. Kita masuk ke huruf G, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Kenapa kok bisa masuk? Karena faktor sosial ekonomi dan riwayat hidup pelaku diperhitungkan. Contohnya tadi, anak yang di bawah umur atau kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga dapat diberi pertimbangan meringankan pidana agar tidak merugikan keluarga. Ini termasuk kriminal polisi dan non penal juga. Ini contohnya misalkan dia melakukan tindak pidana, kenapa kok harus dipertimbangkan? Karena dia kepala keluarga, karena dia punya keluarga yang harus dinafkahi, anak istrinya, dan itu ketika dia dimasukkan dalam penjara dan tidak memilih jalur misalkan rehabilitasi atau kerja sosial, maka anak istri ini menjadi korban juga. Ini juga termasuk sudah sudah termuat di dalamnya viktimologi dan penologi itu sendiri gitu. Kita masuk ke huruf H, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Kenapa ini menjadi pertimbangan? Karena pidana harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pelaku. Pengguna narkotika itu contoh yang paling umum tadi ya. Untuk konsumsi pribadi itu lebih dapat direhabilitasi ya daripada di penjara, agar dapat direintegrasi ke masyarakat. Dan ini termasuk juga penal non penal juga, karena kalau misalkan dia adalah seorang yang pengedar gitu, dia pasti masuk ke penjara gitu. Kemudian huruf I yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Misalkan penganiayaan ringan yang menimbulkan trauma psikologis, memperberat pidana. Ini termasuk viktimologi dan penanggulangan kejahatan. Ini untuk yang terhadap korbannya, dan terhadap keluarga korban juga sama gitu. Misalkan dia meninggalkan suatu bekas, entah itu luka fisik atau batin, dia akan memperberat. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian poin J, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban. Kenapa sih pemaafan ini sangat penting? Karena apabila korban memaafkan pelaku, pidana dapat dikurangi. Contohnya, pencurian ringan yang disertai pengembalian barang dan permintaan maaf resmi, termasuk restoratif justice dan viktimologi, karena pidana diarahkan pada pemulihan korban. Dan yang terakhir yaitu huruf K, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma sosial dan persepsi keadilan publik mempengaruhi pertimbangan pidana. Misalnya tindak pidana korupsi yang merugikan banyak orang itu dipertimbangkan lebih berat karena melanggar norma sosial dan keadilan publik, termasuk juga kriminal polisi dan penegakan hukum. Dan untuk pasal 54 ayat 2, ini ringan perbuatan ya, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan. Contohnya, anak yang mencuri karena kelaparan atau berada di bawah tekanan psikologis
dapat diberikan program pembinaan, konseling, atau kerja sosial yang bukan penjara. Dan penggunaan narkotika dan konsumsi pribadi untuk rehabilitasi itu juga diarahkan tidak ke hukuman penjara, dan ini termasuk prinsip kriminal polisi itu tadi, penal non penal juga, dan restoratif justice. Karena pidana diarahkan pada pembinaan, pemulihan, reintegrasi, tetap mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih.